Hai sahabat Eljon dimanapun Anda berada, bersama saya Mindiarto Jogoraharjo di dalam program Mindiarto Talk. Mindiarto Talk, not just talk. Topik kali ini saya akan membahas sebuah topik yang luar biasa menarik, yaitu bagaimana tentang dunia sumber daya manusia. Oke, nah topik kita adalah bagaimana kita bisa mentransformasi leadership di dalam bisnis kita sehari-hari. Nah, apa sih leadership di dalam transformasi? Kita akan memiliki sebuah konsep atau pemahaman, yaitu bahwa kepemimpinan di era digital sudah pasti perlu mengubah cara kuno menjadi cara yang bertransformasi layaknya sebuah pertandingan. Apa transformasi? Kita ingat bahwa air ketika dibekukan akan menjadi es. Kemudian tidak dibekukan kembali, dia akan kembali menjadi air. Itu adalah bukan transformasi, itu adalah sebuah perubahan. Sedangkan transformasi adalah kita lihat seekor kupu-kupu, mulai dari kepom telur, kepompong, kemudian menjadi ulat, dan berubah menjadi kupu-kupu, tidak kembali menjadi kepompong. Itulah transformasi. Jadi di dalam program Transformation Leadership in Business, kita perlu memiliki sebuah perubahan yang konsisten, perubahan yang sustainable, agar perubahan ini menjadi sesuatu yang menjadi daya tarik bagi kita semua. Nah, baik, dimanapun sahabat Eljon berada, kami akan membahas sebuah topik yang luar biasa juga, yaitu bagaimana sih sebuah transformasi itu berubah. Mari kita lihat, generasi sekarang kita mengenal ada yang disebut dengan generasi strawberry, yaitu di mana mereka begitu mendapatkan push atau tekanan atau mendapatkan sebuah kesulitan, mereka akan menjadi berubah. Mereka dari kuat menjadi hebat, yang kreatif akan hilang semua. Gara-gara apa? Gara-gara pressure. Gara-gara apa? Gara-gara mereka menghadapi kesulitan. Sedangkan di dalam transformation leadership, di dalam bisnis, ketika mendapatkan tekanan, ketika mendapatkan perubahan, ketika mendapatkan situasi sulit, mereka bukan mengeluh, tetapi malah mereka berubah menjadi lebih kuat. Itu sebuah challenge, itu sebuah perubahan yang luar biasa. Itu sebuah kegiatan yang perlu kita miliki di dalam generasi bisnis ke depan. Kenapa? Karena transformasi leadership di dalam bisnis tidak semata-mata membutuhkan hanya kreativitas semata-mata, tetapi juga membutuhkan sebuah sustainable, sebuah transformasi yang berkelanjutan. Kita juga mengenal mereka mendapatkan stempel yang kurang baik sebagai gen strawberry. Apalagi kita dengar juga ada istilah apa? Mager. Mager itu apa sih? Malas gerak. Apakah mager dan gen strawberry itu hanya dimiliki oleh generasi sekarang? Jawabnya sudah pasti tidak. Karena di zaman dulu pun yang namanya gen strawberry, lembek ada, tapi istilahnya berbeda. Bukan gen strawberry, tapi istilahnya mental tempe kamu, mental tahu kamu. Itulah ilustrasi yang sama dengan gen strawberry. Atau istilah mager, sama. Sebentar-bentar ingin rebahan, sebentar-bentar malas gerak. Apakah terjadi hanya generasi saat ini? Juga tidak. Generasi ini juga terjadi pada generasi-generasi yang dulu. Gen X, gen baby boomer, sama. Hanya istilahnya saja yang berbeda. Mereka disebutnya apa sih? Aduh, kamu nih hari gini rebahan kayak mayat aja. Sebetulnya istilahnya yang berbeda, tetapi maknanya adalah sama. Nah, untuk itulah kalau kita ingin di dalam dunia bisnis yang selalu berubah, selalu mendapat tuntutan yang lebih berat, tentunya kita harus keluar daripada stempel-stempel yang tidak menguntungkan tersebut. Stempel apa? Stempel gen strawberry, stempel mager, dan stempel yang lain-lain yang tidak membuat kita menjadi lebih baik. Nah, sahabat Eljon dimanapun Anda berada, bahwa bisnis adalah sesuatu yang kita hadapi secara tidak ada hentinya. Persaingan semakin sulit, ya. Kemudian kesulitan semakin tinggi. Customer kita semakin cerdas. Tentunya semua itu perlu dijawab oleh apa? Dijawab oleh sebuah kepemimpinan.
Kepemimpinan apa? Kepemimpinan di mana kita sekarang berada. Baik. Nah, sahabat Eljon dimanapun berada, kita ada sebuah pendekatan ya tentunya. Apa sih yang menjadi utama ketika kita sebagai leader di zaman dahulu? Ya, dahulu namanya leaders itu, yang poin pertama adalah analytical thinkingnya perlu kuat, ya. Kemudian perlu inovasi. Yang kedua, selain inovasi dan analytical thinking, mereka juga perlu memiliki active learning strategies. Jadi strategi berpikir yang aktif. Saat ini, mulai 2025, 2026 dan ke belakang, posisi analytical thinking dan innovation itu tetap menjadi hal yang penting. Tetapi active learning strategies juga tidak kalah penting, perlu ditambah dengan satu poin yang luar biasa, yaitu complex problem solving. Kenapa? Dunia kita semakin kompleks, dunia kita semakin digital minded, dunia kita apalagi sekarang sudah dunia AI, yang kita tidak tahu apakah ini sesuatu yang benar atau sesuatu yang kurang benar, atau sesuatu yang bahkan tidak benar sama sekali. Maka kemampuan kita untuk memahami dunia sekarang yang begitu kompleks, maka complex problem solving adalah sebuah tuntutan, menjadi sebuah tuntutan keterampilan kita sebagai leader di masa ini. Baik, nah bagaimana dengan hal-hal lain? Tentunya selain complex problem solving, kita juga perlu memiliki poin yang keempat, yaitu apa? Adversity quotient, kecerdasan daya juang, ya, kecerdasan mengatasi kesulitan, kecerdasan bagaimana kita bisa melakukan segala sesuatu dengan cara-cara yang luar biasa. Karena adversity quotient tidak lepas daripada proses ketika kita mulai dari PAUD, usia muda, hingga terus sekolah awal, kemudian sehingga ke kampus, kita dituntut selalu memiliki sebuah daya juang. Daya juang apa? Menghadapi masalah ketika sekolah, menghadapi masalah ketika kuliah, menghadapi masalah ketika ujian, menghadapi masalah ketika harus bikin paper, menghadapi masalah kita harus bikin tesis, dan lain-lain. Dan itu semua bisa tercipta karena apa? Karena adversity quotient kita yang dimiliki. Nah, yang kelima, apa yang perlu kita miliki adalah tentang yang disebut dengan agility. Kita perlu mesti lincah, cepat mengambil keputusan, jangan biasakan budaya tarsok-tarsok, ya. Dulu kita sukses, mungkin orang kaya akan sukses ketika bisa mengalahkan yang miskin. Orang pandai akan sukses ketika mengalahkan yang kurang pandai atau yang bodoh. Kemudian orang besar akan mengalahkan yang kecil. Karena apa? Mereka tidak bisa berbuat banyak. Tetapi saat ini, ketiganya mutlak kita miliki. Dan ada satu poin tambahan yang perlu kita fahami dan perlu kita miliki, yaitu yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Disinilah agility quotient kita mulai diuji keberhasilannya. Diuji seberapa jauh kita punya kecepatan di dalam mengambil keputusan. Diuji sebagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan teknologi, beradaptasi dengan persaingan yang begitu kuat, dan beradaptasi juga dengan tim kerja kita, di mana kita sudah mulai alih generasi, ya, mulai dari baby boomer, kita punya tim Gen X, punya tim milenial, dan sekarang sudah kita punya tim juga yang disebut generasi Z. Mereka punya orang yang kreatif luar biasa, mereka orang yang hebat. Namun ada satu hal yang perlu kita uji adalah bagaimana rekan-rekan atau bagaimana senior-senior ini bisa memberikan sebuah pengalaman kepada generasi Z, bagaimana mereka bisa punya pengalaman memberikan sebuah wisdom kepada generasi-generasi penerusnya. Itulah leadership di dalam bisnis. Kembali saya akan berbagi nanti di segmen selanjutnya dengan narasumber dan bintang tamu yang luar biasa yang kita sudah siapkan untuk Bapak Ibu semua. Demikian sahabat Eljon dimanapun Anda berada. Lucu deh kalian. Kok bau sih kamu? Kalian kena jamur ya? Ih, pasti sekitaran sini nih. Buat kamu yang punya hewan peliharaan
apapun, tenang aja. Udah ada Ivisan yang mampu membunuh 99,9% virus, bakteri, bahkan jamur yang ada di rumah kamu. So, pakai Ivisan ya. Elmori. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. Sahabat Eljon dimanapun Anda berada, kembali bersama Mindiarto Talk, not just talk. Apa yang kita kupas tentunya topik kali ini adalah bagaimana transformation leadership di dalam bisnis. Nah, hari ini hari yang spesial dan luar biasa, kita kehadiran dan mengundang seorang tamu yang top margotop, yaitu Bapak Profesor Dr. PM Budi Haryono. Oke, selamat bertemu Pak Budi. Selamat ketemu. Oke, nih Prof Budi, terima kasih atas waktunya. Ya. Kita bisa berbagi. Betul. Sehingga Pak Budi sendiri bisa mengedukasi masyarakat lebih banyak. Nah, kira-kira Pak Budi nih, gimana kabarnya selama tahun 2026 ini Pak Budi? Ya, baik. Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, atas undangan ini saya merasa bahagia. Melihat tahun 2026, semuanya pada mengetahui bahwa tahun 2026 adalah tahun yang sibuk semuanya. Tahun yang sibuk. Sibuk, ya. Sibuk bisnis, sibuk politik, sibuk geopolitik juga. Dan sibuk juga memfilter mana hoax, mana bukan gitu ya. Bagus. Karena berita ini kadang-kadang bukan setengah, mungkin di atas 50% hoax kali ya. Hoax, ya. Kita masih sibuk. Nah, kalau begitu sibuknya apa nih sekarang Pak Budi di Ya. dalam kegiatan sehari-hari? Ya. Untuk saya, Ya. saya masih tetap mengajar. Mengajar. Ya. Oke. Memberi kuliah, termasuk membimbing dan termasuk menguji Wih, luar biasa. mahasiswa. Makanya menjadi guru besar ya. Ya. Oke. Sekaligus juga saya juga sebagai business consultant. Wah, ini jatah saya diambil Prof. Budi nih. Enggak ya? Enggak. Nah, karena beda bidang ya. Ada bidang-bidang. Beda-beda. Ada porsi masing-masing. Ya. Sudah berapa lama Pak Budi menggeluti profesi yang tadi Prof. Budi ungkap itu? Ya, itu kurang lebih ya dapat dikata di atas 40 tahun. Di atas 40 tahun. tahun. Sebentar. Saya sedang berimajinasi. Kira-kira usia Pak Budi berapa nih? Ya. Ya. Jadi usia saya masuk 3/4 jalan. 3/4 jalan. Berarti 75. Oke. Iya. Puji Tuhan, berarti saya relatif masih muda di sebelah Prof. Budi nih. Karena ukuran tua kadang-kadang bukan tahun lahir. Iya. Bersama siapa di sebelah saya itu? Itu ukuran tua dan tidak itu. Bagus. Jadi Iya. ketika saya bersama teman-teman usia 40, 50, saya termasuk tua nih. Iya. Ketika sebelah saya, depan saya usia 70, ya berarti saya muda nih. Iya, betul. Ya demikian juga saya. Karena saya itu banyak berhubungan dan lingkungan dengan para mahasiswa, maka saya juga Tampil muda terus. ya tampil muda. Ya, tapi mahasiswa sekarang juga bagus, ya. Mulai dari muda awal ya sampai muda senior. Oh, ada muda senior ya? Muda senior berarti ya itu yang mengikuti program studi lanjut S3. Oh. Nah, itu kan bapak-bapak juga. Iya. Ya,
bapak-bapak Unda-undi ya. Ya, betul. Nah, di dalam menggeluti profesi yang saat ini Prof. Ya. Budi lakukan, apa nih kira-kira suka dukanya dalam menggeluti 40 tahun lebih ini? Ya, suka dukanya itu dapat dibilang bahwa itu kita alami, kita hidupi sambil jalan. Jadi tidak usah memikirkan masing-masing lalu kita konsentrasi, lalu kita menjadi beban. Jadi sambil jalan aja. Apa yang menjadi kenikmatan pembeda Ya, ketika mengajar calon S1, kemudian juga dengan satu lagi adalah mahasiswa yang senior itu. Ya. Di mana titik-titik bedanya? ya. Jadi memang yang kalau S1 muda ya, berarti kita banyak sekali mengajarkan konsep dan sebagainya. Lalu yang pembeda yang senior begitu, berarti kita itu mengajarkan mereka bagaimana menganalisa, bagaimana mereka itu mengembangkan lebih lanjut dan mengambil keputusan dan yang tepat. mengambil keputusan. Betul. Di situ ya perbedaannya ya. Perbedaannya. Jadi kalau mahasiswa awal itu lebih banyak kita mengedukasi, hanya mentransfer knowledge lah ya. Ya, betul. Sedangkan S2 mungkin lebih banyak sharing experience. Ya. Kalau S3 kita lebih banyak bagaimana bisa mengambil sebuah keputusan baru Decision. yang Betul. baik. Jadi wisdomnya sudah masuk di S3 Iya, sebenarnya. ya. Oke, menarik. Nah, topik kita di dalam Media Talk ini adalah tentang transformation leadership in business. Pak Budi tadi selain sebagai edukator juga adalah sebagai konsultan. Nah, boleh mendapatkan view yang berbeda Pak Budi dari topik kita kali ini. Ya, baik. Jadi kalau kita melihat kata dari leadership, ya, kita dapat memaknai, yaitu menjadi 3 bagian. Ya, pertama itu leadership dari kata L, huruf L. Ya, L itu artinya listening. Okay. Jadi kita sebagai leader harus mampu untuk mendengarkan. Setelah itu L, E. Ya, E-nya harus empati terhadap audiens kita, terhadap partner kita. Ya. Lalu A-nya itu adalah attention. Jadi kita lebih memberikan perhatian. Jadi kita berarti konsentrasi, memberikan atensi. Kemudian D-nya itu leader harus membuat selalu decision. Ya, itu makna yang pertama. Makna kedua ada lead ditambah ER, leader. Iya. E-nya adalah bahwa leader itu juga harus empowering. Oke. Ya, di samping empowering, R-nya berarti kita harus memberikan satu responsibility. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Oke. Itu makna kedua, leader. Nah, tinggal yang ship-nya ini ya. Nah, 3 sip-nya. Sip-nya ini S, kita melihat S sebagai standar, quality standar. Oke. Jadi leader harus punya standar quality. Oke. Ya. Baik. Hanya yaitu kita harus tetap humanize people. People ya. Jadi memanusiakan ya. Ya, kita itu mengembangkan ya, dan kita itu memperhatikan ya. Oke. Nah, I-nya adalah yang umum, kita leader itu juga harus integrity. Ya, harus kita itu mengutamakan
Integritas. Lalu P-nya P-nya adalah productivity. Jadi leader itu harus produktif juga. Oke, luar Ya. biasa ya. Tiga meaning ya. Iya, Leadership memaknai. ya. Iya, Jadi kalau 3 makna tadi, coba saya simplify ya, Iya. disimpelkan artinya kita perlu berpikirlah yang baik, iya betul. oke? Bersikaplah yang baik, Betul, oke? Iya. Dan memiliki hati yang baik. betul. Gitu ya kira-kira ya, tiga hati ya. Ya, Luar biasa itu ya. berarti satu short summary ya. Short summary. Memang Betul. paling enak menyimpulkan daripada membahas. Iya. Nah, kemudian kita akan membicarakan mengenai transformational leadership. Yes. Ya, transformational leadership itu bahwa kita berharap terjadi satu proses transform, membentuk menjadi hal yang baru. Ya, tentu ini berbeda dengan transaksional Oke. leadership misalnya. Ya, kalau itu menekankan kepada istilahnya Bisnis aja. bisnis, hitung-hitungan, Ya. hitung-hitungan, kontrak gitu Iya, ya. iya. Take and give ya, take and give ya. Take and give. Ya, betul Pak Midi. Ya, lalu termasuk juga berarti ada reward punishment ya. Oke. Atau situasional. Ya, kalau situasional itu juga ada kelemahannya karena berarti kita itu membuat orang sibuk juga. Artinya selalu mengikuti, selalu berubah, modified ya. Kalau kita berbicara situasional, hendaknya kita melihat kepada hal-hal yang besar. Kalau yang kecil-kecil, sebaiknya kita itu hindari. Jadi jangan membuat manajer semua itu sibuk, selalu berubah, selalu situasi, selalu kalau kita mengingat situasi tidak ada yang stabil, tidak ada yang permanen. Karena itu mengalami satu perubahan banyak. Nah, kita bisa memilah ini perubahan kecil atau besar, situasi kecil atau besar. Apabila situasi besar, boleh kita menyesuaikan, melakukan adjustment. Nah, ini bedanya kalau saya melihat yang transformasional itu adalah yang paling cocok. Paling cocok ya. Paling cocok. Jadi ketika kasusnya besar dalam konsep traditional leadership itu, Ya, kita harus to do that, melakukan itu udah nggak bisa tarsok-tarsok lah kira-kira kalau itu Ya. dalam konteks yang urgent Konteks and important gitu ya. important, ya. Oke. Urgent important. Tapi kalau skalanya itu Kecil. turun, Iya. tidak terlalu urgent, maka kita perlu delegasi. Ya. Perlu delegasi kan dengan tim tadi karena leadership tidak lepas dari tim. Namun kalau kira-kira kasus yang dihadapi itu adalah cawe-cawe kecil tidak berdampak, ya abaikan sajalah daripada kita wasting time gitu ya. Daripada kita buang-buang waktu nggak keruan gitu. Iya. Oke. Jadi Wasting time ya. wasting time. Jadi kehidupan adalah sebuah rekreasi berarti ya. Jadi rekreasi itu bukan hanya kita pergi ke Puncak. ke gunung, tetapi juga kehidupan adalah sebuah rekreasi. Dan rekreasi di mana? Rekreasi di dalam pikiran. Iya. Ya, kita bisa mengambil keputusan yang baik. Untuk itulah ciptakan kehidupan dengan indah. Maka leadership itu akan menjadi indah. Kira-kira begitu ya. Ada hal-hal lain Pak Budi yang Ya, yang perlu lebih lanjut masalah leadership transformasional berarti itu kita lihat dalam konsep ya menurut James Deaton tahun 1973 ya dan langsung yang diperbarui oleh James Burns ya tahun 1978 bahwa kalau kita melaksanakan transformasional berarti kita menginginkan bisnis, organisasi, manajemen itu sesuai dengan keinginan bos, sesuai dengan keinginan pimpinan.
Atau goalnya lah ya. goalsnya. Iya, oke. Nah, supaya dia bisa mengikuti kita dan sebagainya, berarti kita harus menjadi satu role model. Oke, role model ya. Ya. Contoh ya, Panutan. panutan. Nah, contoh Hmm. ya. Dalam rangka untuk menjadi panutan ya, baik panutan contoh misalnya disiplin. Nah, misalnya kita datang ke office ya, atau sekarang misalnya kita Zoom meeting ya, itu on time. Malah sebelumnya sudah siap. Karena Jadi- kadang-kadang on time pun dianggap sebagai too late ya. Nah, On Ya. time is too late. Gitu. ya. Jadi itu end time. In time. Tidak on time ya. Oleh karena itu misalnya itu pimpinan yang selalu disiplin, karena dia harus menjadi model, menjadi panutan, berarti dia harus konsisten gitu ya. Lalu berikutnya, bahwa misalnya contoh bahwa dia itu harus berperilaku yang bagus ya, jadi harus punya good behavior. Oke. Ya, berarti dia harus memberikan contoh kecil, ya, bagaimana menghargai timnya, nah, bagaimana dia respect on others dan sebagainya. Termasuk juga dia itu juga harus bagaimana konsisten, jangan suka-suka musimnya dia, atau suka-suka bagaimana dia itu mau, lalu dia tanpa memikirkan dia mengendaki begitu. Nah, Oke. termasuk juga tidak memikirkan kemajuan, karena menurut Jack Ma ya, bahwa disiplin itu lead to habit, habit lead to konsistensi, konsistensi lead to growth. Nah, jadi kita itu harus memikirkan bisnis kita ke depan, bagaimana persiapan bagaimana. Oke. Ya, Luar biasa ya. Jadi ya begitu. disiplin. Nah, terkadang ini mungkin boleh disebut menjadi sebuah kalimat kunci dulu Iya. sebelum kita ke segmen berikut ya. Kata kunci dari disiplin itu apa? Nah, kata kunci disiplin itu adalah kebiasaan, habit. Kebiasaan. Sudah itu aja. Oke. Kalau disingkat ya habitnya bagaimana? Berarti kebiasaan. Oh. Itu berarti kedisiplinan. Nah, ada orang yang kadang-kadang kebiasaan tidak disiplin gimana tuh? Oke, nggak usah dijawab. Kan itu juga kebiasaan, tapi kebiasaan tidak disiplin. Oke, Betul, baik. betul Pak Bindi. Ini pengembangan. Baik, sahabat Eljo dimanapun Anda berada, kita akhiri di segmen ini, kita akan lanjut di segmen berikutnya. Bernaung di bawah Yayasan Eljon Indonesia, kami melakukan pembinaan, pengarahan, dan penyelenggaraan kegiatan kreativitas bagi generasi muda Indonesia. MJS Talent Management menjadi agensi komersial talent, influencer, endorser, entertainment, dan brand ambassador. Terbuka untuk umum dan banyak peluang buat kamu. Yuk segera bergabung dengan cara scan QR Code berikut ini. Jangan lupa follow Instagram Talent Management di @MJS Talent Management. MJS Talent Management, influencer platform of your choice. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. Sahabat Eljon dimanapun berada, kembali bersama Media Talk, Not Just Talk.
jangan ngomong aja, bahasa Betawinya itu. Bisa ngomong tapi nggak bisa melakukan ya. Jadi not just talk itu ibaratnya kayak ISO, Pak Budi ya, kayak ISO artinya mencatat apa yang dilakukan dan melakukan apa yang dicatat. Itu prinsip-prinsip ISO ya, not just talk. Jadi kita perlu bicara bagaimana kita berani berkata sesuai dengan apa yang kita perbuat dan sebagainya. Nah, kita lanjut diskusi kita nih, pencerahan kita buat Eljon. Kita punya kawan-kawan di sana yang ingin belajar tentang transformational leadership. Boleh dilanjut kira-kira Pak Budi, hal-hal apa yang menjadi kendala utama generasi sekarang di dalam konsep memahami transformation leadership? Betul. Ya, sebelum ini saya akan menjelaskan konsep dari transformational leadership tadi. Itu tandanya mudah sekali bahwa kita bisa melihat bahwa praktek transformasional itu memang ada di dalam organisasi perusahaan bisnis itu. Menurut konsep itu mengatakan bahwa pertama itu adanya intellectual stimulation. Oh, intellectual stimulation. Ya. Intellectual stimulation berarti kita itu fokus kepada satu kecerdasan, peningkatan kecerdasan, peningkatan kompetensi. Jadi kalau kita lihat bahwa bagaimana perusahaan atau bisnis itu menerapkan knowledge management. Nah, itu salah satunya contoh. Bahwa ada satu peningkatan kemampuan, peningkatan pengetahuan. Kemudian knowledge and ability berarti ya? Ability. Knowledge and ability ya? Knowledge ability. Lalu yang kedua kita lihat bahwa konsepnya terjadi bila ada yang dikatakan satu individual. Maksudnya individual ini? Perorangan, ya. Individual consideration. Bahwa setiap orang itu menggunakan logika. Menggunakan satu akal sehat, sehingga mereka itu betul-betul setiap proses keputusan yang diambil di dalam bisnis itu setiap level ya, baik level di bawah ya, operator maupun level supervisor sampai up sampai to director, itu betul-betul melakukan satu proses yang betul-betul cocok, tepat, dan betul-betul itu analisa yang betul-betul baik, begitu. Analisa yang baik. Ya. Oke. Lalu yang ketiga kita melihat bahwa ada satu, katakanlah terbukti bahwa mereka itu dikatakan individual consideration tadi ya. Lalu dikatakan adalah menjadi idealis, satu influencer, idealis suatu influencer. Jadi dia itu pemengaruh. Oke, yang memberikan pengaruh ya. Pengaruh kepada suatu hal yang the best. Oke, ya. Dikaitkan dengan dunia sekarang, transformation leadership. Banyak pengamat nih tentu bukan saya, mengatakan bahwa generasi saat ini yang kita dengung-dengungkan yang ingin menjadi generasi emas nanti di Indonesia emas tahun 45, saat ini dianggap sebagai generasi yang gagal. Karena apa? Karena mereka ya tadi mental tempe tadi tuh, mental tahu tadi, strawberry strawberry gen itu, sehingga padahal dengan tingkat kesulitan semakin tinggi mereka harus semakin tough semakin kuat. Tapi faktanya mereka maka semakin lembek. Nah, siapa yang
ikut bertanggung jawab nih situasi ini. Pak Budi. Betul. Nah, ini disebabkan memang Gen Z ya. Kita ketahui juga Gen milenial sebelumnya juga itu mereka selalu mengutamakan instan. Oke, budaya instan penyebabnya ya. Lupa dengan proses ya. Iya. Oke. Sehingga mereka dengan instan kepengennya itu selalu cepat, sehingga mereka nggak mau mikir, nggak mau enggan untuk lama-lama. Ketekunannya hilang. Ketekunannya tadi ya. Sehingga mereka itu mau cepat bagaimana, dan kalau dilihat dapat, oke. Kalau nggak dapat, lalu mereka langsung down. Tapi satu sisi, Ya. Prof Budi, maaf ya, mungkin buat teman-teman di Gen Z bukan artinya kita meremehkan mereka. Mereka dianggap sebagai gen yang strawberry gen, yang lembek. Tapi satu sisi juga kehidupan sekarang, tadi kan ingin serba cepat, serba instan. Satu sisi filosofinya kalau ingin sukses itu adalah yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Ya, betul. Nah ini betul. kan dua kontradiksi. Betul. Gimana nih mensiasati dua Ya. situasi ini? Iya, artinya bahwa mereka itu harus cepat ya, tetapi juga mereka berpikir. Oke. Ya. Cepat tapi pinter, jangan cepat tapi ngawur gitu ya. Cepatnya itu berarti memang ada bobot. Ya. Oke, cepat ada kualitas ya. Ada kualitas. Oke. Jadi tidak mengabaikan asal cepat begitu, mengabaikan satu thinkingnya, satu prosesnya itu. Oke. Ya. Ya. Prosesnya pun harus cepat. Betul. Agility tetap dibutuhkan, Ya. kelincahan, kecepatan dan Ya. sebagainya di situ. Tetapi juga ini tidak berdiri sendiri, harus ditopang Dicoba. oleh knowledge yang cukup, Ya. oleh experience juga dia harus beli dari senior-seniornya. Termasuk dia juga harus mau exercise agar bisa jadi punya ability Ya. yang memadai ya. Ya. Jadi tidak cukup. Oke, kalau begitu apakah kita akan sukses atau gagal? Kalau bisa saya sedikit mensummary Pak Budi, kuncinya adalah kualitas dan keputusan kepemimpinan itu sendiri ya. Betul. Sukses dan gagal adalah kualitas Ya. atas kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan. Karena memang bisnis pun itu tergantung bagaimana itu kompetensi pemimpin. Iya, mimpin bisa tapi tidak berkualitas kira-kira Ya, begitu ya. betul. Punya kualitas bagus tapi nggak Betul. bisa mimpin. Ya, karena memang dilanjutkan kalau di dalam kepemimpinan itu kita dapat mengatakan semua orang bisa memimpin. Ya. Jadi bapak aja sudah memimpin di rumah tangga ya. Nah, tetapi belum tentu itu seorang leader karena tidak ada kepemimpinannya. Oke. Ya. Karena dia menang otoritas saja kali ya. Nah, itu yang menjadi satu kekuatannya. Nah, itu. Gak ya. nurut, gue PHK Betul. gitu. Ya. Nah, lalu yang terakhir tadi masih saya lanjut ya. Terakhir adalah katakanlah disebut organisasi itu transformational leadership, bila mana ada I yang terakhir adalah suatu katakanlah ini yang disebut sebagai tadi itu yang sebelumnya adalah Individual consideration. individual, ya, consideration. Lalu ada idealis daripada pemengaruh tadi, idealis of advisor. Ya. Dan Lalu kemudian menggunakan ini, logik dan ya, akal sehat tadi ya. Ya. Lalu ini yang terakhir inspirasional. Oke. Inspirasional itu yang istilahnya betul-betul bisa Membumi ya, inspirasi membumi. Ya. Karena kalau inspirasi tidak membumi juga itu namanya liar kan. Nah, Ngawang-ngawang gitu. ya. Inspirasional betul-betul yang membumi. Ya. Not just talk gitu. Oleh karena itu pegangannya itu hanya 4I.
4 I. Apa itu 4 Nah ini? tadi. Ilmu. Oh, Iya toh? intelektual, Ya, individual, intelektual, oke. individual. Inspirational, oke, Ya. oke, oke. Nah, idealis dan Idealisme ya. idealisme lebih- ya. Jadi perlu Pemengaruh itu, ya. difahami karena kadang-kadang idealisme itu juga ketika salah guru ini kan bisa menjadi bahaya. Contohnya kalau kita lihat dunia sekarang ya, kitab sucinya kan sama, tapi yang satu bisa adem, yang satu kok ngajak perang gitu loh. Padahal idealismenya sama kan, betul. panutannya sama. Artinya Betul. apa? Yang salah adalah gurunya kan. Iya. Nah, di sini nih, peran-peran Profesor Budi nih sebagai guru bagaimana menciptakan idealisme dengan benar Betul. di jalan yang benar. Betul. Karena bisa saja idealisme benar tapi jalannya yang salah gitu. Nah, jadi tidak bisa kita sepotong idealisme saja. Iya, iya. Ya, masih harus terlibat yang lain-lain. Norma-norma Norma-norma ya, dan sebagainya. kemudian kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, betul. kultur, subkultur itu juga perlu dipertimbangkan ya. Betul, betul. Ya. Oke, menarik sekali. Iya. Oke, apa kira-kira pesan buat generasi bawah lah, Iya. yang sekarang sedang menjadi bagian Iya. ingin menata Indonesia? Pesan apa yang penting Pak Budi sampaikan ke mereka? Betul. Kita akui bahwa potensi mereka itu lebih besar. Potensi besar. Potensi besar, Oke. ya. Baik misalnya mereka itu menggunakan teknologi, Ya. itu yang terutama, AI dan digital. ya. Kemudian kedua, kemampuan dan keterampilan, ya. Itu mereka itu tidak kalah dengan generasi sebelumnya. Nah, oleh karena itu Yang perlu ditambahkan perlu itu apa? ditambahkan adalah yaitu proses berpikir Proses. sebelum mereka judge atau Ambil putusan. ambil putusan, ya. Sebetulnya kalau istilahnya ya jangan dianggap sebagai satu proses panjang, ya, analisa panjang. Tidak, mereka itu betul-betul mengkaji. Oke. Ya, Putusan butuh cepat, tetapi jangan gerusa-gerusu gitu. gerusa-gerusu. Itu bahasa Jermannya begitu ya. Ya itu. Karena kadang-kadang putusan cepat, tapi Betul. pengambilan keputusannya itu ya apa ya, terlalu kurang apa ya? Ya kurang bijak lah ya Betul, bahasa, betul. sehingga mengakibatkan potensi salah, Iya. potensi kurang wise Ya, itu menyertai di dalam putusan itu ya. putusan Oke. tidak diabaikan, ya. Bagus. Baik. Sahabat Eljon dimanapun berada, kita sudah berbincang-bincang dengan Profesor Budi Haryono yang luar biasa. Beliau adalah guru besar. Tentunya apa yang di-sharingkan pada acara Midar Totok ini adalah sesuatu yang pasti sangat berguna sekali. Tentunya. Dan apa yang dikatakan oleh Profesor Budi ini adalah ibaratnya sebuah buku panduan atau buku pintar. Ini akan bermanfaat ketika buku pintar itu digunakan. Dan ketika buku pintar ini tidak digunakan, tidak berbedanya dengan kertas HVS kosong. Kira-kira begitu ya? Setuju. ya? Ya. Oke. Karena itu bisa dikatakan juga bahwa kita itu harus melakukan dua hal, baik konsep dan melakukan praktek. Jangan kita itu hanya konsep saja, Teori tok. ya Ah. prakteknya nggak ada, teorinya mati, konsepnya. Oke. Jadi konsep tuh boleh bilang kalau dalam kegiatan sehari-hari itu perencanaan lah ya. Konsep Ya. Jadi perencanaan tanpa tindakan adalah ngawur. Tindakan tanpa perencanaan juga adalah omong kosong gitu kira-kira ya. Betul. Iya, tadi seperti misalnya praktek saja tanpa konsep amburadul. Iya. Nah, begitu. Baik, pendengar sahabat Eljon dimanapun berada, kita sudah berbincang-bincang cukup
banyak dagingnya khas dalam lagi ya. Jadi betul-betul ini kalau diabaikan rugi banget deh. Oke. Dari perbincangan kita tadi selama dua segmen tersebut, saya mencatat ada 7 kata kunci yang boleh menjadi sebagai panutan atau kesimpulan di mana kita membahas topik tentang transformational leadership in business. Pertama, kita perlu hadir seutuhnya. Jadi sebagai pemimpin itu bukan hanya hadir, hanya just talk atau hanya sekedar ketemu, tapi hadir seutuhnya. Artinya diri kita dengan diri tim itu terblended ya, dan saling berbagi insight. Itu poin nomor 1. Poin nomor 2 adalah perlu jujur pada diri sendiri. Nah ini yang sulit nih, jujur pada diri sendiri, karena jurinya juga diri sendiri itu. Ya, poin kedua artinya kita harus belajar mengakui bahwa saya juga masih terbatas, maka saya perlu belajar dari tim. Poin yang ketiga yang di dalam konsep leadership juga, transformational leadership, adalah jangan pernah menghakimi bahwa mereka itu pasti salah karena junior pasti nggak baik gitu ya. Jangan menghakimi, karena pasti ada insight positif di balik problem mereka gitu ya. Yang nomor 3. Nomor 4 adalah yang perlu dilakukan adalah kita perlu mengkalibrasi atau menghilangkan ekspektasi di luar daripada kewajaran. Karena kewajaran ya, karena kadang-kadang pimpinan itu kan aim high, maunya tinggi banget. Nah, di satu sisi maunya bawah banget, bottom line banget. Nah kita perlu cari titik idealismenya, adalah hilangkan ekspektasi yang berlebihannya. Kelima adalah hargai opini orang lain, karena di dalam kepemimpinan tidak lepas daripada tim dan juga stakeholder dan termasuk juga mitra-mitra bisnis kita ya. Oke. Yang keenam adalah nikmati proses. Nikmati proses, karena proses adalah bagian yang harus kita lalui. Oke. Nah, tinggal bagaimana kehebatan kita menikmati proses ini, proses panjang, sedang, atau kita mampu melakukan proses itu dengan pendek tetapi tetap punya kualitas. Dan yang poin ketujuh adalah do the best, lakukan yang terbaik. Jadi target kita adalah bukan di angka berapa, tetapi apakah saya sudah melakukan yang terbaik sebagai pemimpin. Begitu ya Prof Budi ya. Betul. Baik sahabat Eljon dimanapun kita berada, topik transformational leadership in business bersama dengan Mindy Artoto, not just talk. Kita tunggu session berikutnya.